Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang berjudul Pengertian Kewirausahaan dan Competitive Advantage pada Koperasi. Langsung saja ke materi. Nah, di sini ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Nah, dari definisi tersebut terkandung nih beberapa unsur yang patut diperhatikan. Yang pertama itu ada kewirausahaan merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Nah, maksudnya itu kewirausahaan itu harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasinya itu. Jadi harus kewirausahaan itu seorang kewirausahaan harus memiliki keinginan untuk memajukan kewirausahaannya atau organisasi koperasinya itu dengan cara mengatur strategi atau dengan cara mengambil strategi-strategi yang telah diatur sebelumnya kan gitu, membuat planning juga agar kewirausahaannya itu mencapai tujuan yang dicapai. Nah, unsur selanjutnya yang dapat kita perhatikan dari pengertian di atas itu, kewirausahaan adalah mengambil prakasa inovatif, artinya berusaha nih mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Jadi kewirausahaan itu harus mempunyai sikap yang inovatif, selalu mengupdate atau mengadakan pembaruan lagi dan juga pintar-pintar mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, poin selanjutnya itu ada namanya wirausaha itu harus mempunyai keberanian mengambil resiko karena dunia penuh dengan kepastian. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi situasi semacam ini diperlukan nih seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil resiko. Jadi berani untuk berani untuk maju satu langkah gitu loh. Jadi berani untuk mengambil resiko yang ada di depannya. Selanjutnya di sini ada tugas dan tujuan utama kewirausahaan. Nah, tugas kewirausahaan itu adalah untuk menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan usaha pesaingnya. Nah, keunggulannya itu bisa diperoleh melalui ini. Contohnya misalkan di pasar ada sekelompok orang atau sekelompok pedagang yang bersatu dan membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat di pasar. Keunggulan selanjutnya itu yang dijelaskan di awal tadi, kewirausahaan itu harus mempunyai kemampuan untuk membaca peluang yang ada di depan. Itu juga menjadi faktor utama dalam keunggulan bersaing dalam koperasi. Di sini ada tujuan utama setiap kewirausahaan adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, jadi tujuan utama kewirausahaan itu untuk mensejahterakan bersama baik itu anggota maupun masyarakat yang ada di wilayah atau yang ada di sekitaran koperasi tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pengentasan kemiskinan yang ada dan juga pengurangan pengangguran yang ada di koperasi tersebut. Nah, tujuan utama kewirausahaan itu ada untuk memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi. Nah, kebutuhannya itu apa aja sih sebagai anggota koperasi itu? Yang pertama itu ada untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua itu memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga itu untuk memanfaatkan koperasi dengan pendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang terakhir itu mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak. Slide selanjutnya di sini ada fungsi kewirausahaan. Fungsi atau kegiatan wiraukoperasi. Jenis kewiraukoperasian itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada yang namanya kewiraukoperasian arbitrase, rutin dan inovatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewiraukoperasian rutin. Nah, poin ke-1 ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu kegiatan kewiraukoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi misalokasi sumber daya. Manajemen Wirauskop memiliki inovasi atau informasi yang banyak tentang sumber daya serta tujuan dan risiko yang dihadapi. Nah, poin terakhir itu ada rendahnya tingkat ketidakpastian memungkinkan Wirauskop mampu memaksimumkan tujuan. Nah, maksud dari yang tadi itu saya sebutkan arbitrage di sini itu dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda.
memberikan peluang yang menguntungkan bagi si kewirakoperasiannya itu sendiri. Yang tadi juga ada yang namanya inovatif atau kewirakoperasian inovatif. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal tadi, bahwa wirakoperasi itu harus memiliki inovatif atau selalu mengadakan pembaruan lagi, mengadakan inovasi agar mengupgrade terus gitu loh. Jadi nggak stuck di situ-situ aja. Di slide terakhir ada competitive advantage pada koperasi. Nah, sebelum itu apa sih itu competitive advantage? Nah, competitive advantage itu secara umum itu adalah keunggulan bersaing. Nah, jadi dengan adanya competitive advantage atau keunggulan bersaing ini, diharapkan koperasi akan mempunyai keunggulan bersaing dari badan usaha lain yang menjadi pesaingnya. Nah, cara agar competitive advantage itu dapat dilakukan itu gimana sih? Yang pertama itu ada yang namanya strategic asset. Nah, maksud dari strategic asset itu adalah merupakan strategi portofolio yang melibatkan rebalancing portofolio untuk menjaga tujuan jangka panjang untuk alokasi aset. Nah, jadi kalau ingin bersaing atau punya keunggulan, jadi seorang di koperasi itu harus pintar-pintar untuk mengalokasikan aset yang ada, memanfaatkan aset yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, poin yang kedua itu adalah reputasi. Penting sekali reputasi dalam hal keunggulan bersaing. Kenapa? Karena reputasi itu kan berbicara dengan citra dari koperasi tersebut. Nah, apabila koperasi tersebut bagus, mempunyai citra yang bagus dalam masyarakat, itu juga dapat menjadikan keunggulan tersendiri dari koperasi untuk bersaing dengan badan-badan usaha lainnya. Arsitektur koperasi. Nah, maksud dari arsitektur koperasi itu mungkin kayak membahas tentang kerangka dari koperasi tersebut ataupun struktur organisasi tersebut agar sesuai dengan prosedur yang ada dan juga dapat menarik minat konsumen ataupun nasabah ataupun masyarakat yang ingin join atau gabung di koperasi tersebut. Dan juga di sini juga bisa membahas tentang kontribusi masyarakat, nasabah maupun orang yang ingin gabung di koperasi tersebut gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, bisa komen aja di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.